Masuk kayak ngono Mbah Jiwo rek. Ya kok koyo ngono. Mbah Jiwo gak wedi, Mbah. Ngono ulah iki, Mbah. Bapak. Lho. Perang Kang. Ya Allah. Lu kalah. Kalah. Lho ilang isane. Ular ini malah di ular, Mas. Ilang rek. Ya Allah. Ular ini. Melayu rono kalau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu, salam sehat damai selalu Nusantaraku tercinta dimanapun anda berada ya saat ini. Seperti biasa teman-teman ya, kita sambil dikir jalan, kita melakukan explore alam ya teman-teman ya, mengikuti langkah dan juga Mbah Jiwo ini agar kita bisa meniru hal-hal yang positif, dan bagi yang kurang berkenan bisa di skip saja, atau karena memang setiap orang pasti ada pro dan kontra teman-teman ya. Kita bukan berarti setuju 100% dengan Mbah Jiwo, tapi kita hanya ingin mengambil ilmu yang positif, ilmu yang baik ya. Yang jelek jangan dipakai saudaraku tercinta dimanapun anda berada. Kita sudah bertemu dengan Mbah Jiwo yang ternyata beliau sudah 1 minggu ini pergi ke hutan dan juga pinggir Sungai Purba ini. Karena apa? Beliau ternyata melakukan bertapa atau nyepi, atau istilahnya semedi ya teman-teman, karena ternyata atau bisa bilang meditasi. Ya betul, meditasi ya zaman sekarang itu ya. Ternyata Mbah Jiwo itu menurut pengakuannya Mbah Jiwo itu lebih tenang, lebih kenal, lebih dekat dengan Tuhannya. Hatinya itu atau jiwanya itu merasa bahagia ya teman-teman ya. Itulah bedanya kita dengan Mbah Jiwo ya. Kita masih makom syariat ini masih yang kita ingat, yang kita adalah dunia teman-teman ya. Tapi Mbah Jiwo ternyata, padahal kalau kita memikirkan dunia, Mbah Jiwo itu istilahnya kalau cari uang itu bukan hal yang susah ya. Tinggal ngomong ini, tinggal nyembuhkan sini. Kalau mau uangnya sudah berlipat-lipat atau berpuluh-puluh juta atau ratusan juta ya. Tapi Mbah Jiwo tidak di situ. Mbah Jiwo hanya ingin dekat dengan Tuhannya. Buktinya pasiennya itu ditinggal ya. Maksudnya bukan berarti ditinggal dibiarkan, tidak, tapi Mbah Jiwo ini ketika nggak ada tugas untuk mengobati, beliau ini memilih ke hutan, memilih mencari tempat yang sunyi, sepi, seperti yang kemarin kita ketemu Mbah Jiwo sedang melakukan pertapan atau semedi ya teman-teman. Ya kok ini kali ini nek banjir ya apa ya? Ini kali ini banjir sungai ini besar ya. Ini kan. Iya ya. Saya mendengar kemarin berita yang itu viral, yang sempat viral itu kan. Yang berita apa? Ya itu waktu banjir air meluap dari atas itu kan banyak itu ular itu. Masuk nih ini? Iya, banyak ular yang ikut arus air dari atas ya kan ya. Itu terbawa sampai sini kan. Ular besar-besar tuh, sehingga ularnya itu masuk ke daerah sana. Apa namanya ini? Perkampungan, bukan perkampungan, ini masih jauh dari perkampungan ini Kang. Ini masuk di kebun-kebun pohon bambu itu Kang. Iya loh. Itu bisa dibilang bukan kebun tapi itu hutan kan. Iya hutan. Iya. Kena. Oke teman-teman, kita tadi sempat berbincang-bincang dengan Mbah Jiwo ya. Saat ini kita coba istirahat ya, karena memang perjalanannya sangat melelahkan ya. Kita sambil jalan ya teman-teman, nggak bisa pakai motor, nggak bisa pakai mobil. Kalau saya pikir-pikir kan Mbah Jiwo itu sebenarnya itu manusia atau bukan ya kan? Ya, makanya ya manusia seutuhnya ya, tetap gimana? Ya tetap manusia. Soalnya saya lihat itu Mbah Jiwo itu kan ya. Kadang itu kita cari tuh tiba-tiba di rumah itu ada ya. Kadang kita nggak nyari tuh, tiba-tiba di hutan itu juga ketemu kan. Iyalah ya. Terus pas kita butuhkan, kita pernah punya pengalaman kita butuhkan itu nggak ketemu orangnya di rumah, tiba-tiba orangnya ketemu dengan kita waktu itu. Ingat kan waktu itu hutan jati kan? Iya betul. Nah, saya itu kadang heran, sebenarnya Mbah Jiwo itu benar-benar manusia atau apa Mbah Jiwo ini? Ya memang manusia, tapi ya hatinya itu tidak seperti manusia. Jadi manusia, kalau orang zaman sekarang itu manusia setengah dewa gitu ya. Karena memang manusia tapi tidak lumrahnya seperti manusia, tidak seperti sekarang lah, tidak seperti saya sendiri ya, sampai ini ya. Karena apa? Kita tidak munafik, kita yang dipikirkan hanyalah makan, minum, cari uang, nabung untuk
mengumpulkan harta seperti itu ya. Zaman sekarang kita tidak munafik ya teman-teman ya, karena memang kita punya keluarga, kita punya masa depan, umumnya kan seperti itu. Tapi ternyata Mbah Jiwo juga tidak selalu seperti kita ya teman-teman ya. Gimana Kang? Gimana kita ke Mbah Jiwo ya? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jangan lupa kita Ikut jalan ya. Iya ya. Astagfirullahaladzim. Moro apa kan? Itu lah moro lo. Apa itu? Apa itu Kang? Itu loh dia di tempat Mbah Jiwo itu loh. Menyala ya teman-teman ya. Terus Mbah Jiwo ya kan? Iya itu loh. Wah, iya ada api itu loh. Ya Allah, ini tiba-tiba di belakang kita. Mbah Jiwo kok tahu menang tetap semedi ya, gak apa belas ya. Oh, di Mbah Jiwo. Oh, Gue sih Mbah Jiwo. Dari tadi berarti di situ ada Mbah Jiwo yang kita ngomong itu. Oh iya, makanya kan tadi kita sudah minta izin bahasa izin. Iya. Istirahat dulu Mbah. Ternyata ada Mbah Jiwo ini kan. Mbah Jiwo tahu menang benar. Gak kaget belas ada kalau api. saya lihat ya Mbah Jiwo ini memang kemampuannya, kalau dibilang manusia memang sepertinya manusia seutuhnya kan. Cuman kemampuannya Mbah Jiwo itu di atas rata-rata kan. Iya. Dari segi ilmunya, wawasannya mengenai alam ini dan seisinya itu dia termasuk lumayan kan. Iya. Makanya kita kan tadi di awal video kita bilang kita meniru hal yang positif yang bisa kita ambil. Yang bagi yang kurang berkenan ya jangan diambil. Anggap saja ini sebuah pengetahuan saja. Semoga ini ada manfaat di hari ini atau kemudian hari. Ya aku gak roti Mbah Jiwo alam Ya, padahal. kalau saya lihat ya, saya amati Mbah Jiwo ini kayaknya punya firasat apa ini kayaknya. Ya Allah. Apa kan? Apa itu? Loh, Mbah. Ayo. Mbah Jiwo gak kaget belas kok. Mbah. Ya apa itu? Ya otak penang ya Mbah Mbah Jiwo. Jiwo kok. Ya Allah. Ya Allah. Tapi jangan Mbah Jiwo kok teman-teman. Itu kok kayak ular kan? Oh, ya ono ekor ya. Ya Allah, siluman ular. Siluman ular. Anu rek. Kok nyerang Mbah Jiwo kan? Nyerang Mbah Jiwo kan? Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. kok ngetokno tenaga dalam modelnya. Coba lihat ya teman-teman ya. Lihat itu, Mbah Jiwo itu tahu menang orangnya kan. Loh. Siapa? Mental ya, ulane mental. Oleh mental. Kok model kok tiba ini. Itu goib kan? Goib itu. Utane jurus ini. Mbah Jiwo sawan tetep silo ya lho. Sawan teh. Kok ngono Mbah Jiwo rek? Ya kok koyo ngono. Mbah Jiwo gak wedi, Mbah. Ono ulah iki, Mbah. Mbah. Loh. Perang Kang. Ya Allah. Lu kalah. Kalah. Loh, hilang isane. Ular ini malah diulah emang. Hilang kan? Ya Allah. Ular ini. Melayu kalau. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mbah Jiwo kamu apa Mbah Jiwo? Betul baju. Nanti lu kan marek. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mbah, enggak apa-apa ya, Mbah? Tidak ada apa Mas. Enggak apa-apa. Mbah itu tadi apa, Mbah? Ular itu siluman ular itu. Itu tadi mengganggu topo sampean atau gimana, Mbah? Ya mengganggu. Katanya gini. Gimana? Oh saya ini mau mendatangkan banjir lagi kok sampean di sini itu gimana? Nggak Astagfirullahaladzim. bisa banjir. Saya suruh pergi pelan enak-enakan kok nggak enak. Dia itu malah nyerang saya. Ya sudah saya buang saja ke Segoro Kidul sana. Oh itu jelas teman buang nggak? Iya, bawang ke sana, Segoro Kidul sana. Ya Allah, berarti Biar tidak mengganggu masyarakat, tidak mengganggu orang daerah sini. oh jadi maksud ular tadi atau siluman ular tadi mau mendatangkan banjir. Iya. Ya Allah, ini keyakinannya Mbah Jiwo seperti itu ya teman-teman ya. Bisa percaya bisa enggak, tapi inilah yang terjadi. Mungkin bisikan-bisikan yang didengar Mbah Jiwo itu tadi sesuai dengan apa yang didengar itu, ternyata ular ini mau mendatangkan banjir. Untungnya Mbah Jiwo ini bisa menangkalnya teman-teman ya. Termasuk Mbah Jiwo guys. Kalau saya lihat Kang, saya ini lihat sendiri nih tadi, lihat sendiri. Siluman kayak gitu tadi dia bisa ngatasi kan, berarti ilmunya itu memang benar-benar tinggi kan uragannya itu. Benar-benar di atas manusia pada umumnya. Karena apa? Karena Mbah Jiwo sendiri juga tirakatnya itu juga kuat kan. Bisa mengalahkan
hawa nafsunya. itu yang penting. Salah satu apa tadi? Kedonyan manusiawi betul, itu ya. betul, ya. Kan bisa dikalahkan. Iya, iya. Kalau Mbah Jiwo niat ingin mencari kekayaan, Sudah kaya dari dulu kan? sudah kaya dari dulu. Buktinya ya kita lihat sendiri rumahnya ya dari Betul ya. kayu. Dia tidak memikirkan masalah Dikasih dunia. uang ratusan juta nggak mau. Ditolak. Ya. Ditolak. Cuman satu gebok yang Betul, diambil loh. makanya itu. Hanya Saya- untuk sekedar untuk makan. Saya dan salut minum. saya sama Mbak Jiwo ini. Nah, Kan, ini barangkali Mbak Jiwo ini kita tanya apa kiat-kiatnya kok bisa seperti itu bisa kan? mengalahkan Betul. hawa nafsu ya. Iya. Ya, ya Mbak. Mungkin ada pesan-pesan seperti khususnya saya sendiri sama teman-teman ini. Buat pengingat kita ya, Mbak. Iya, karena saya sendiri dari tadi gremeng sendiri Mbak. Ternyata Mbak Jiwo ini nafsunya khususnya keduniawian ini sudah kok saya anggap ini sudah bisa mengalahkan. Kalau saya ini terus terang Mbak, saya ini kedonyan Mbak. Bangun tidur, cari uang, cari makan, ada sisa uang, lumpukkan lagi, besok bangun seperti itu, enggak cari uang lagi, terus menerus Mbak, sampai kapan saya seperti ini Mbak? Ya, gini Mas. Kita cari uang boleh. Cuma jangan terlalu. Ingat, jangan terlalu Mas. Ya ibadah, ya cari untuk melakukan ibadah itu kita dengan ikhlas hatinya Mas. Menghadap yang Maha Kuasa itu dengan ikhlas hatinya. Makanya mas-masnya itu jangan terlalu mengharapkan kekayaan, uang ini gini, jangan Mas. Gitu. Ya, berarti kekayaan itu tidak dibawa mati. Ya. Bisa seperti itu ya, Bang. Sedangkan amal ibadah itu nanti yang membawa kita ke alam selanjutnya. Nah, Gitu Bang. gitu Mas. Ya, Allah. Kalau orang mencari ilmu itu kan dari di apa ya, di kandungan sampai ke liang lahat. Nah contohnya ke liang lahat itu lah, kalau orang mati kan sudah mati Mas. Nggih. Lah itu kan masih ditelkin, dikasih wejangan sama Pak Mudin. Lah Nggih, itu nggih. makanya orang mencari ilmu itu sampai ke liang lahat. Nah, itu. Nggih. Intinya seperti ini ya teman-teman. Jadi memang cari dunia itu boleh, tapi jangan terlalu. Berarti ya ini yang hikmah bisa kita ambil dari Mbak Jiwo ya. Karena semua yang terlalu atau berlebihan itu ternyata tidak baik. Ya Mbak. Kita kembali lagi Mbak. Kemarin masih ada netizen yang menanyakan alamat dan juga cara menyembuhkan jarak jauh. Apa Mbak Jiwo masih punya stoknya ini garam ruqyahnya ini Mbak? Iya, ada Mas. Oh, masih ada, Kalau nggih. garamnya ada Mas. Cuma kalau mau minta nomor HP saya Mas, terus terang sementara ini saya nggak bisa. Sebab saya ini jarang di rumah Mas. Ya, nggak ada sinyal juga Ya, kalau bawa HP. sinyalnya Ya. itu kan sulit gitu. Iya. Ya, seperti ini ya teman-teman, saudaraku tercinta dimanapun Anda berada. Mungkin ada himbauan dari Mbak Jiwo. Kalau mau berkenan bisa order ya lewat Shopee. Ada linknya ada di deskripsi ya. Namanya garam ruqyah Mbak Jiwo namanya di Shopee itu ya. Bisa beli seikhlasnya panjenengan, tidak memaksa. Dan ini adalah garam yang sudah dibacakan doa-doa. Kesembuhan hanya dari Allah. Nggih Bang, ngoten Bang. Nggih, Bukan dari dari garamnya. Allah. Garam Kita ini kan cuma perantara. Garam itu cuma perantara Mas. ya Yang wasilah. menyembuhkan itu hanya Allah. Oke, terima kasih Mbah. Ilmu yang diberikan sangat manfaat sekali. Semoga saya dan teman-teman bisa meniru ya kegiatan atau amalan-amalan positif atau ucapan-ucapan Mbah Jiwo ini sangat bermanfaat sekali. Oke Mbah, saya tak istirahat lagi Mbah. Oh iya ya, Oke, mohon maaf Bang. Ya teman-teman, kita istirahat lagi di sini untuk menenangkan diri dan juga melanjutkan. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.